Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Anissa dan dua rekan kelompok saya, yaitu saudari Fira Aulia dan saudari Jihan Arifah Marisa. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dampak UU ITE terhadap nilai-nilai Pancasila dalam lingkup sosial dan budaya. Indonesia adalah negara yang mendasarkan kekuasaannya pada hukum. Konsekuensinya, setiap warga negara terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh aspek kehidupan di Indonesia dibatasi oleh norma hukum yang berlaku di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya, termasuk bidang teknologi informasi. Teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan, namun tidak sedikit oknum yang menyalahkan teknologi informasi dan melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan terhadap media sosial supaya efektif dan efisien untuk digunakan. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa manfaat dari UU ITE adalah yang pertama, menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Yang kedua, melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online. Yang ketiga, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang keempat, salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. Perbuatan yang dilarang UU ITE, yang pertama itu menyebarkan video asusila, yang kedua judi online, yang ketiga pencemaran nama baik, yang keempat pemerasan dan pengancaman, yang kelima itu berita bohong, yang keenam ujaran kebencian, kemudian yang ketujuh itu teror online. Dan adapun perbuatan lain yang dilarang UU ITE, yang pertama itu mengakses, mengambil, dan meretas sistem elektronik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua itu melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dari publik ke privat dan sebaliknya. Yang ketiga itu mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik, serta membuka dokumen atau informasi rahasia. Dan yang terakhir itu mengganggu sistem elektronik. Selanjutnya itu adalah pelaksanaan UU ITE di kehidupan bermasyarakat. Jadi semua transaksi dan sistem elektronik serta perangkat pendukung memperoleh perlindungan hukum. Masyarakat mampu memaksimalkan potensi ekonomi secara digital, dan trafik internet yang tersedia di Indonesia dimanfaatkan melalui e-tourism dengan mempermudah penggunaan teknologi informasi. Produk-produk ekspor diterima tepat waktu yang membuat potensi kreatif masyarakat bisa lebih maksimal untuk bersaing dengan negara lain. Dampak negatif dari UU ITE itu adalah membatasi kebebasan berpendapat, terutama dalam beropini dan memberi kritik, menimbulkan kesewenang-wenangan para penegak hukum dalam menentukan orang yang tersandung UU ITE bersalah dan layak dipidanakan tanpa memilah dan memilih unsur pasal mana yang dilanggar. Kurang menjamin kepastian hukum karena putusan terkait pasal-pasal multitafsir menjadi beragam bahkan bertolak belakang. Memicu keresahan dan perselisihan masyarakat dengan mudah melaporkan kepada penegak hukum dan menambah sumber konflik antara penguasa dan anggota masyarakat.